jatuh dalam bid'ah-bid'ah yang sifatnya khafiyah, samar dengan sebab ijtihad, tidak disengaja. Menetapkan suatu keyakinan ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena berijtihad. Menetapkan suatu amalan, amal ibadah. Kenapa? Karena ijtihad. Ya, ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, macam yang ketiga inilah yang baru membutuhkan iqamatul hujjah, butuh dijelaskan. Ya, kalau sudah dijelaskan dan terus membangkang, menolak, ya, barulah dihukumi mubtadi'. Ya. Adapun sebelum iqamatul hujjah, maka tidak dihukumi sebagai mubtadi'. Ya. Termasuk para ulama yang sudah wafat, ya, mereka berijtihad. Kemudian, ya, demikian juga di antara yang kita hajar dengan sebab agama adalah, ya, murtakibul kabirah, orang yang terjatuh dalam dosa besar, ya, yang menampakkan dosa besarnya. Ya, dosa besar sangat banyak. Ya, mencuri, berzina, berjudi, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka kita hajar dia. Nah, ini secara global demikian. Telah kita pelajari sebagian perinciannya. Demikian pula telah kita pelajari, ya, poin perlunya al-istina' ilaihim, ilal ikhwan, memberikan kebaikan dan mengungkapkan atau menarik kasih sayang dari saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman dengan ucapan kita dan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita usahakan bagaimana mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari sahabat-sahabat kita ini. Demikian pula kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, pentingnya menutup rahasia sahabat-sahabat kita yang sekarang tidak bersama kita. Dulu sahabat kita dekat dengan kita, akrab. Tentu kita mengetahui banyak rahasia tentangnya. Banyak rahasia yang semestinya itu dirahasiakan. Dia ingin itu dirahasiakan. Namun sekarang dia sudah tidak bersama kita. Entah dengan sebab apa. Ya mungkin karena kesibukan, sehingga tidak lagi akrab, kesibukan masing-masing. Atau mungkin memang sudah tidak sejalan dengan kita. Tidak sejalan dengan manhaj kita. Ya. Ketika dia tidak sejalan dengan manhaj kita, bukan berarti kita boleh, ya, membongkar semua rahasianya, aib-aib dan kekurangan-kekurangan yang sifatnya rahasia. Bukan berarti boleh dibongkar. Ya. Ini diantara adab yang baik. Ya. Sebab seperti yang telah kita pelajari, rahasia saudara kita yang kita ketahui merupakan amanah. Amanah yang dia titipkan kepada kita. Seolah itu adalah amanah yang dia titipkan kepada kita. Maka walaupun saat ini sudah tidak bersama kita, kita tetap wajib untuk menjaga amanah tersebut. Ya. Jangan kemudian dia sudah tidak lagi akrab dengan saya, dia sudah tidak lagi menghormati saya dan seterusnya, kemudian dibongkar rahasia-rahasianya, kekurangan-kekurangan dan aibnya, itu tidak boleh. Demikian pula telah kita pelajari poin yang lain di kesempatan sebelumnya, yaitu at-taghaful 'anil ikhwan. At-taghaful. Taghaful yakni menampakkan seolah tidak tahu kesalahan dan kekurangan saudara kita. Jadi kita tampakkan di hadapannya seolah kita tidak tahu. Ya. Sehingga adab yang baik itu bukan detail, Masya Allah. Setiap kesalahan, ketergelinciran, ya, kekhilafan, apalagi yang berkaitan dengan adab, detail sekali. Antum ini begini, antum begini, diungkit, dibahas. Masya Allah, detail sekali. Bukan. Justru adab yang baik adalah taghaful. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, ya, tidak pura-pura tidak mendengar tentang, ya, kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, jadi bukan detail, jelimet, perkara-perkara yang samar kita ungkapkan nih. Saya tahu, subhanallah, pikirannya dengan itu
ya, dia menjadi nampak cerdasnya. Ya, tidak. Justru orang yang cerdas dan berakhlak baik adalah orang yang pura-pura tidak tahu, salah tidak tahu. Sehingga menyikapi saudara-saudaranya sebagaimana biasa. Padahal tahu banyak tentang si A, si B, si C, kekurangan-kekurangannya. Ini diantara adab yang baik. Namun telah kita pelajari bersama bahwa taghaful ini menampakkan seolah kita tidak tahu dan seolah ya, mengabaikan dan memang nggak tahu, seolah seperti itu. Ini tidak berlaku jika berkaitan dengan meninggalkan kewajiban atau terjatuh dalam keharaman. Ya. Dan masih terjadi. Masih terus meninggalkan kewajiban. Ya. Terus meninggalkan kewajiban, entah kewajiban apapun itu. Tahu. Nah yang seperti ini jangan pura-pura nggak tahu. Nasihati. Kecuali kalau meninggalkan kewajibannya dulu. Sudah lewat dan sekarang alhamdulillah mengerjakan lagi. Ini ya sudah. Kita taghaful. Tapi yang dimaksud adalah dia masih terus meninggalkan kewajiban tersebut. Maka kita jangan taghaful. Ya kita harus menasihati. Ya akhi, ini kewajiban. Kenapa antum terus meninggalkannya? Atau selain meninggalkan kewajiban, yakni melakukan keharaman. Dan masih terus melakukan keharaman yang seperti ini juga tidak boleh dibiarkan. Ya, jangan ya beralasan taghaful, saya sedang taghaful, saya nggak mau nasihati dia. Bukan. Selama keharaman itu masih dia kerjakan, ya harus dinasihati agar berhenti dari keharaman. Ya, kecuali kalau keharamannya sudah lewat, dia sudah tidak lagi melakukan itu. Ya, kita berhusnudzan mungkin bertaubat. Nah, adapun yang masih berlanjut, ya maka harus kita nasihati. Ini sedikit perincian tentang taghaful. Demikian pula kita pelajari di pertemuan sebelumnya poin tentang tarkul waqi'ah. Ya. Tidak mencela, memaki dan menjatuhkan sahabat-sahabat kita dengan aib mereka, kekurangan mereka. Kita sebut-sebut ya dalam rangka mencela, memaki, menjatuhkan. Ini enggak boleh. Ya, telah kita sebutkan faedah berupa beberapa bait syair yang sangat bagus. Yang kalau kita cermati, kita hayati, insyaallah itu ya mendorong kita untuk ya tidak suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan mencela saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dengan aib-aib mereka. Ya, yang kurang lebih ya di antara isi bait-bait syair tersebut adalah ya seandainya ya aib itu memang ada pada saudara kita, maka kita ingat bahwa kita memiliki aib yang semisal dengan itu atau bahkan lebih parah. Dan sejak kita lebih paham tentang diri kita. Terus kenapa? Kita malu memaki, mencela, merendahkan saudara kita dengan aibnya, sementara semisal dengan aib itu, sejenis atau semisal atau bahkan lebih parah, lebih besar aibnya, itu ada pada diri kita. Malulah. Buat apa terlalu mencela? Sudah. Ya. Apalagi jika kita menyebutkan aib yang itu tidak ada pada saudara kita. Jadi ada unsur bohong, maka ini lebih besar lagi dosanya. Ya. Demikian pula seandainya kita menyebut-nyebut saudara kita dengan aib-aib mereka, mencela mereka, ya, maka penyair mengingatkan bahwa orang lain seringkali lebih jeli ya dengan aib-aib kita daripada kita sendiri. Kalau kita menyebut aib orang lain, maka ya sangat besar kemungkinannya mereka juga akan meneliti aib-aib kita. Hati-hati, akan dibongkar juga. Nah, ini beberapa ya poin yang ada di dalam beberapa bait tersebut. Kemudian di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Isyrah wa Dzikr As-Suhbah wal Ukhuwah
Berikutnya penulis Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minha, dan di antara adab-adab tersebut, adab-adab yang baik di dalam persahabatan, pergaulan, adalah qabulul udhri min fa'ilihi, menerima uzur dari pelakunya, pengucapnya. Shadaqa au kadzab, entah dia jujur dalam mengungkapkan uzur dan alasannya, au kadzab, atau dia berbohong. Nah, di antara adab yang baik adalah menerima uzur. Mudah untuk menerima uzur dan memaafkan. Ini ketika ada orang yang salah, ada orang yang salah kemudian menyampaikan uzurnya, alasannya kepada kita, tentu dia menyampaikan seperti itu agar kita memaafkan, melapangkan. Nah, maka di antara adab yang baik adalah kita mudah untuk menerima uzur. Beliau mengatakan shadaqa au kadzab. Baik dia itu jujur di dalam alasan uzur yang dia ungkapkan maupun berbohong. Ini bukan berarti membolehkan bohong, tidak. Tapi maksudnya adalah adab yang baik bagi kita ketika kita mendengar uzurnya. Maka qabul al-uzur, mudah untuk menerima uzur. Nah, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan hadis, namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan hadisnya, man i'tadzara ilaihi akhuhul muslim falam yaqbal 'udzrahu fa'alaihi mithlu sahibi maks. Man i'tadzara ilaihi akhuhul muslim, barang siapa yang saudaranya yang muslim menyampaikan uzur kepadanya, meminta maaf, menyampaikan alasan, falam yaqbal, namun dia tidak menerima uzurnya, alasannya, fa'alaihi mithlu sahibi maks. Maka dia mendapatkan dosa seperti sahibi maks, seperti pemungut pajak. Seperti dosa pemungut pajak, dosanya sangat besar. Jadi pemungut pajak dosanya sangat besar. Nah, ini disamakan dengan itu di dalam hadis ini. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun nampak ketika para ulama menyebutkan hadis ini, mungkin sebagian mereka mensahihkan, menilai hadis ini sahih. Atau setidaknya maknanya benar, secara global, yaitu semestinya kita menerima uzur saudara kita. Menerima uzur seorang muslim ketika meminta maaf dan menyampaikan alasan, maaf, afwan, saya soalnya tadi begini-begini, kemarin saya melakukan ini karena begini-begini, walaupun itu kesalahan. Oh ya sudah. Ketika dia mengungkapkan uzurnya, menunjukkan dia menyesali, secara zahir, dan kita tidak perlu untuk mentaftisnya, terlalu menelitinya, terlalu mengoreknya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa bait syair, wa li ba'dihim, dan ada beberapa bait syair yang disebutkan oleh sebagian mereka, iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tadiran in yarwi 'indaka fima qala aw fajara faqad ata'aka man ardaka zahiruhu wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Iqbal, terimalah, ma'adhira man ya'tika mu'tadiran, terimalah uzur-uzur orang yang mendatangimu untuk meminta maaf. In yarwi 'indaka fima qala aw fajara, jika dia menyampaikan di hadapanmu apa yang dia katakan secara jujur, aw fajara, atau dia menyampaikan secara bohong, dusta. Ini seperti tadi, baik dia menyampaikan uzurnya secara jujur, memang itu uzurnya, memang itu alasannya, atau sekedar beralasan
dalam keadaan itu tidak sesuai kenyataan. Intinya terimalah. Iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tadiran yarbi 'indaka fi ma qala aw fajara. Faqad ata'aka man ardaka zahiruhu. Wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Ya. Karena dia berarti telah taat kepadamu, patuh, tunduk kepadamu. Ya. yakni orang yang membuatmu ridha secara zahirnya. Jadi secara zahir orang itu dia berusaha untuk membuat kita ridha, menunjukkan orang ini masih nurut sama kita, masih segan kepada kita. Nah ini terima saja sudah. Karena ketika dia menyampaikan uzur, menunjukkan dia itu masih menghargai kita, masih mengorangkan kita. Ya. Justru mestinya kita senang, oh begitu. Ada rasa takut, segan kepada kita. Nah, berbeda dengan orang yang nggak menghargai kita, nggak memedulikan kita, ya tidak akan menyampaikan uzurnya kepada kita. Ya. Wa qad ajallaka man ya'sika mustatira, dan sungguh ya telah memuliakanmu, menghormatimu. Ya, orang ya'sika yang mendurhakaimu, ya, mendurhakaimu dan tidak taat kepadamu, mustatiran, secara sembunyi-sembunyi. Yani secara zahir dia nampak patuh, taat kepada kita, ya. Tapi di belakang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, tidak nurut. Ya sudah, nggak masalah. Walaupun kenyataannya dia berbohong dalam uzurnya, dia melakukan kesalahan, minta maaf saya begini. Berarti zahirnya dia taat kepada kita. Dia taat kepada kita. Tetapi batinnya di belakang kita, ya dia ternyata mendurhakai kita, tidak taat kepada kita. Intinya adalah orang yang demikian sudah biarkan, nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dipedulikan. Ketika dia berbohong secara zahir, ya meminta maaf, berusaha untuk membuat kita ridha, berusaha membuat kita memaafkan dan melapangkan, menunjukkan dia secara zahir taat kepada kita. Sudah. Demikian juga kalau ternyata dia ya tidak nurut kepada kita, tidak taat kepada kita di belakang. Ya. Kenapa harus di belakang? Kenapa enggak di hadapan kita? Enggak nurutnya, membangkangnya, kenapa enggak di hadapan kita? Kenapa? Karena dia masih menghargai kita. Hanya saja mungkin terbawa hawa nafsu atau lain, tapi kan dia takut di hadapan kita. Ya sudahlah, biarkan. Jadi jangan, oh memangnya saya orang bodoh, mau dibodohin sama kamu. Enggak usah. Tidak perlu kita merespon demikian. Ya. Walaupun dia berbohong di dalam alasan yang dia ungkapkan, di belakang ternyata tidak sesuai dengan yang di hadapan kita. Setidaknya kita ambil positifnya, yaitu apa? Berarti dia masih menghargai saya. Berarti dia masih takut kepada saya, segan menghormati saya. Ya, sehingga tidak berani di hadapan saya, ya, ketika melakukan perbuatan tersebut, perbuatan maksiat atau pelanggaran yang lain, ya, dan seterusnya. Intinya adalah ketika ada orang yang datang kepada kita menyampaikan uzurnya, maka semestinya kita menerimanya. Ya. Entah orang itu jujur, kalau jujur alhamdulillah, mengungkapkan alasannya begini-begini, minta maaf secara jujur. Ataupun dia mengungkapkannya secara dusta, secara bohong. Seperti tadi di belakang ternyata begitu, ya sudah, ambil positifnya saja, tidak usah dipedulikan. Walaupun bohong, tapi setidaknya berarti dia masih menghargai saya, dia masih takut kepada saya, segan kepada saya. Sudah, tidak usah terlalu diteliti, dibahas. Nah ini secara global demikian. Prinsip dasarnya demikian ya secara global. Nah, kemudian qala Abdullah bin al-Mubarak, al-mu'min talibun 'udhra ikhwanihi wal munafiqu talibun 'atharatihim. Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah mengatakan, al-mu'min, seorang mukmin, orang yang beriman, ya, mencari udzur untuk saudara-saudaranya. Ya, ketika mendengar saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya terjatuh dalam kesalahan, ya,
Apalagi itu kesalahan yang sifatnya sekedar etika, ya, adab. Ya. Adab memang penting, tetapi tidak langsung berupa dosa. Maksudnya begitu. Intinya seorang mukmin semestinya mencari uzur untuk saudara-saudaranya. Kenapa ya kok begitu? Oh, mungkin begini. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan husnul dzan, mencari-carikan uzur. Wal munafiq, sedangkan orang yang munafik, talibun asaratihim, mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan-kesalahan saudaranya. Detail kesalahan. Oh, enggak mungkin, enggak bisa, itu pasti salah. Ya. Sehingga walaupun diungkapkan kepadanya alasannya, uzurnya dijelaskan, ya akhirnya fulan ini melakukan ini karena begini-begini. Ya memang salah, tapi ini alasannya, setidaknya ya kita lapangkanlah. Misalkan. Nah, seorang yang memiliki sifat kemunafikan tidak mau menerima uzur, ya, jangankan berusaha untuk memberikan uzur, mencarikan uzur untuk saudara-saudaranya. Ketika diterangkan kepadanya uzur pun tak mau menerima. Ya, nggak mau menerima, nggak mungkin, nggak bisa itu. Pasti dia begini-begini. Nah ini menunjukkan, ya semestinya kita berusaha untuk mencari uzur untuk saudara-saudara kita. Sebab itu sifat iman. Adapun ya mencari kesalahan-kesalahan dan tidak menerima uzur mereka itu sifat kemunafikan. Na'udzubillah. Nah ini dari segi menerima uzur. Ya, dari segi menerima uzur. Ini secara global demikian. Dan perlu kita pahami bukan berarti ini menafikan nasihat ketika memang dibutuhkan. Ya, nasihat nggak apa-apa, kita maafkan, tapi saya juga mau menasihati. Ya, saya maafkan antum, tapi terbukti antum salah. Antum jangan mengulangi lagi. Kita sebutkan targhib buat tarhib. Targhib yakni motivasi agar lebih baik. Tarhib yakni ancaman-ancaman. Jika terus melakukan seperti itu, ini ancaman dari Allah begini. Ya, dari Rasulullah SAW dalam hadis begini. Tidak menafikan nasihat ketika dibutuhkan. Ya, tapi tetap menerima uzurnya. Nah, terkait dengan ya meminta uzur, ya, atau menyampaikan uzur, yang dibahas oleh penulis rahimahullah adalah apa? Di sini kita menerima uzur orang lain. Nah, sekarang sebaliknya kita tambahkan beberapa faedah. Sebaliknya, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, ya, kemudian kita perlu menyampaikan uzur, meminta maaf walaupun ini salah, saya akui salah, tapi ya, gak masalah. Kita menyampaikan uzur kita dan meminta maaf. Nah, berkaitan dengan ini memang sangat diperlukan. Secara umum sangat diperlukan ketika terjadi sesuatu kita minta uzur, jangan diam saja. Ya, al-i'tidar, meminta uzur, menyampaikan uzur kita kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat kita. Ya akhi, ya tadi saya begini, ya saya minta maaf, saya salah. Tadi saya soalnya begini-begini, keadaannya begini. Ya tapi saya salah, semoga tidak mengulangi lagi. Insyaallah tidak akan mengulangi lagi. Sampaikan uzurnya. Nah ini. Menyampaikan uzur ini juga perkara yang penting. Ya, di antara manfaat menyampaikan uzur kepada sahabat kita adalah yudhibul humum wa yujlil ahzan wa yadfa'ul hid wa yudhibus sad. Ya, di antara manfaatnya adalah ya, menghilangkan kesedihan. Ya. Termasuk atau terutama kesedihan kita pribadi yang salah. Ya, sedih. Kenapa saya begini? Sampaikan uzurnya. Itu akan lebih baik. Kondisinya akan menjadi lebih baik biidznillah. Demikian juga yadfa'ul hid. Mencegah adanya dendam. Ya. Adanya dendam ya, atau rasa-rasa yang ya tidak baik di dalam hati saudara kita. Daripada kita diam saja, ya saudara kita akan menyimpan sesuatu di dalam hatinya terhadap kita. Jika sampaikan ya, oh ya, akhirnya sama-sama melapangkan. Sehingga manfaatnya sangat banyak. Nah, demikian juga di antara manfaat kita itu meminta maaf dan menyampaikan uzur alasan kita. Di antara manfaatnya
kata para ulama adalah nafyut ta'ajjub 'anil nafs. Ya. Menghilangkan rasa ta'ajjub, angkuh, bangga diri, sombong ya dari hati kita. Berbeda dengan orang yang salah tapi tidak mau minta maaf, tidak mau menyampaikan uzurnya. Ya afwan saya salah begini, enggak mau. Sudah salah, angkuh, sombong. Ngapain saya minta maaf? Ya. Ngapain saya minta maaf? Ngapain saya begini-begini? Menunjukkan dia tidak menghargai kita. Menunjukkan bahwa dia itu angkuh terhadap kita. Nah ini, demikian juga kita ketika terjatuh dalam kesalahan, alangkah baiknya untuk meminta maaf, menyampaikan uzur dan alasan, ya, dan meminta kelapangannya. Sebab di antara manfaatnya yang sangat besar adalah nafyut ta'ajjub 'anil nafs. Untuk menghilangkan rasa angkuh, sombong, bangga diri dari diri kita sendiri. Nah, karena mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf. Kemudian kita lanjutkan poin adab yang berikutnya. Beliau mengatakan wa minha at-tasarru'u ila qada'i hajati rafi'iha ilaika. Dan di antaranya, yakni di antara adab-adab dalam pergaulan, persahabatan, berkomunitas adalah at-tasarru', bersegera, cepat-cepatan, tasarru'. Ya. Tasarru' ini ya kalau dari segi bahasa Arab berwazan atau berpola tafa'ul, tafa'ala. Di antara maknanya yang ditunjukkan adalah saling. Ya, seperti tadaraba, ini saling memukul. Talaqa, saling bertemu. Ini polanya sama. Ini tasarru'a, tasarru', saling. Berarti saling cepat-cepatan. Ya. Berlomba-lomba. Nah, di antara adabnya, adab dalam pergaulan adalah at-tasarru', berlomba-lomba, bersegera qada'i hajati rafi'iha ilaika, ya, membantu, memenuhi kebutuhan, ya, seseorang yang menyampaikannya kepada kita. Ada orang, saudara kita, sahabat kita datang menyampaikan hajatnya. Ya, berarti kita tahu dia butuh bantuan, maka jangan sampai ada selain kita yang mendahului kita, membantunya di dalam kebutuhan tersebut. Kita dengar, segera. Jangan, nanti paling juga ada yang nolong, gak harus saya, subhanallah. Jangan, berarti adabnya kurang baik. Kalau kita tahu, kita dengar, tasarruh, segera, berlomba-lomba. Ini di antara adab yang baik. Liqauli Ja'far as-Sadiq. Ini karena Ja'far as-Sadiq, ini keturunan Ali bin Abi Thalib. Karena Ja'far as-Sadiq rahimahullah mengatakan, ya, inni la usari'u ila qada'i hawaijil ikhwan makhafata an yastaghnu anni biraddi iyahum. Sesungguhnya aku la usari', benar-benar bersegera, ila qada'i hawaijil ikhwan, membantu, memenuhi kebutuhan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Ya, makhafata, karena khawatir, an yastaghnu anni biraddi iyahum, karena khawatir jika aku tolak, yakni tidak segera aku respon membantunya, memenuhi kebutuhannya, jika tidak segera aku respon, ya, maka mereka akan merasa tidak butuh lagi kepada saya. Ya. Jadi beliau Ja'far as-Sadiq rahimahullah, ya, senang ketika dibutuhkan di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah masyarakatnya, dibutuhkan, ya, oleh saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Senang. Aku khawatir kalau tidak segera merespon, padahal aku sudah tahu, ya, dia atau mereka membutuhkan bantuan. Aku tidak segera merespon, aku khawatir pada akhirnya nanti mereka sudah tidak lagi butuh kepada saya sudah tidak dianggap lagi. Ya. Ya. Nah, Ja'far as-Sadiq rahimahullah ingin, ya, amalan yang besar ini, ya, continue. Ada yang membutuhkan bantuan, segera dibantu. Biar continue terus. Ini kan amalan soleh yang sangat besar. Tetapi ketika tidak segera, pada akhirnya mereka, ya sudah, tidak akan menyampaikan hajatnya kepada
beliau khawatir seperti itu. Wa qala Ibnul Munkadir rahimahullah mengatakan, lam yabqa minallahi illa qada'u hawaijil ikhwan. Tidak tersisa lagi, kata Ibnul Munkadir, tidak tersisa lagi, tidak ada lagi ya nikmat yang besar dari Allah, kurang lebih seperti itu maknanya, illa selain membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara. Subhanallah. Di antara yang bisa kita tangkap, ya, di antara yang bisa kita simpulkan dari perkataan Ja'far As-Shadiq ini, kemudian Ibnul Munkadir ini, ya, rahimahullah, adalah apa? Di antara adab yang baik dalam pergaulan, ya, adalah menganggap bahwa membantu memenuhi kebutuhan orang lain adalah suatu kenikmatan, nikmat yang besar. Ya. Sehingga kata Ibnu Munkadir tadi, lam yabqa minallahi illa qada'u hawaijil ikhwan. Ya. Tidak tersisa lagi nikmat yang besar dari Allah, ya, selain membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara, sahabat-sahabat. Nikmat yang besar. Jangan sampai sebaliknya, ya, tahu ada orang yang butuh bantuan, wah, merasa aduh, apalagi ini. Nah, jangan sampai. Naudzubillah. Ya, ubahlah pola pikir kita. Ubah anggapan dan keyakinan kita. Ketika yang membutuhkan, wah, senang. Nikmat tersendiri ini. Alhamdulillah. Nah, ini. Ini kan tergantung pola pikir kita. Tergantung keyakinan dan iman kita. Ketika iman kita baik, ya, pasti insya Allah akan menganggap hal yang demikian sebagai nikmat. Ya. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin tidak menganggap membantu orang lain memenuhi kebutuhannya sebagai nikmat, sedangkan ada sekian banyak keutamaan yang disebutkan di dalam dalil-dalil tentang orang yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya. Mungkin akan kita nukilkan beberapa hadis, ya, beberapa hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan qadha hawaijil muslim, membantu memenuhi kebutuhan seorang muslim. Di antara hadis tersebut adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kita ambil potongan kalimatnya saja biar simpel, ringkas. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Man, barang siapa, kana fi hajati akhihi, barang siapa, ya, yang berusaha, sedang dalam usaha, upaya, ya, memenuhi atau membantu memenuhi kebutuhan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memenuhi hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga ketika kita membantu orang lain, maka akan termudahkan juga urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, masing-masing hamba sesuai dengan bagaimana hamba itu bersikap kepada orang lain. Masing-masing manusia, ya, akan dibalas oleh Allah sesuai dengan bagaimana sikap dia terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya. Nah, di sini ternyata semisal man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang selalu berusaha membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah, ya, memenuhi kebutuhannya, termudahkan urusannya sebagaimana dia memudahkan urusan orang lain. Demikian pula, ya, di antara hadis-hadis tentang keutamaan tersebut, keutamaan membantu memenuhi kebutuhan saudara kita, ya, adalah hadis riwayat At-Tabarani rahimahullah, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad. Yuqirruhum fiha ma badhaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim." Inna lillahi aqwaman. Sesungguhnya Allah memiliki aqwaman, hamba-hamba, kaum-kaum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhtassahum bin ni'am. Yang Allah mengistimewakan mereka, mengkhususkan mereka dengan berbagai kenikmatan. Allah memberikan banyak kenikmatan kepada hamba-hamba tersebut. Allah istimewakan mereka dengan itu. Limanafi'il ibad. Ya, agar mereka memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Perhatikan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan mereka, istimewakan mereka dengan berbagai nikmat limanafi'il ibad. Ya, untuk manfaat bagi hamba-hamba yang lain. Ya. Jadi, seperti titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian. Ya, apakah terlalu menggenggam nikmat tersebut? Ya. Ataukah dermawan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah taala? Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah istimewakan mereka dengan berbagai kenikmatan, bukan hanya untuk mereka sendiri kenikmatan itu, tetapi limanafi'il ibad. Ya, untuk manfaat bagi hamba-hamba yang lain. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Yuqirruhum fiha. Mereka atau Allah membiarkan mereka di dalam nikmat-nikmat tersebut ma badaluha, selama mereka mendermakannya. Gak habis. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak akan habis pemberian dari Allah taala. Tidak akan habis. Enggak usah khawatir. Ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan oleh Allah. Ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah membiarkan mereka terus di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut ma badaluha, selama mereka mendermakannya, memberikannya. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Namun ketika mereka menahannya, yakni tidak mendermakannya, sudah mandek. Ya. Naza'aha minhum, Allah mencabut nikmat-nikmat tersebut dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim. Lalu Allah alihkan, Allah pindahkan kepada hamba-hamba yang lain yang Allah pilih. Ini ujian dari Allah, titipan. Yakini bahwa ini adalah titipan. Ya. Sehingga kita jangan berpikir nikmat-nikmat ini berarti nikmat-nikmat yang banyak, melimpah, kaya raya, hartawan, besar. Tidak. Ya. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Kalau kita menganggap masih sedikit, menunjukkan bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah. Berapapun, sebesar apapun, atau sekecil apapun, bisa saja kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, bisa saja kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak harus menunggu kita kaya raya. Ya, jangan sampai ternyata kita termasuk hamba-hamba tersebut yang mendapatkan nikmat banyak dari Allah Ta'ala untuk manfaat hamba-hamba yang lain. Ketika tidak kita termakan, akhirnya dicabut oleh Allah. Seperti tadi, jangan berpikir nikmat apa ini? Saya kok kaya raya. Jangan melihat, jangan melihat seberapa banyak hartanya, tapi lihatlah berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Secara logika dan secara realita kita bisa memberi, bisa membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita.
Jadi kita terapkan hadis-hadis semacam ini jangan kepada orang lain. Oh itu cocoknya untuk fulan itu yang hartawan itu kaya raya. Loh, terapkan juga pada diri sendiri. Oh iya, jangan-jangan nikmat ini ya banyak juga sebenarnya dari Allah. Sampai-sampai saya tidak bisa menghitungnya, sangat banyak. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung seluruhnya. Sangat banyak. Oh ya, sangat banyak. Berarti mungkin Allah masih terus memberi kita nikmat-nikmat ini, ya, yang seringkali kita remehkan, kita sepelekan. Jangan-jangan selama kita itu menggunakannya untuk manfaat orang lain. Ketika kita tidak menggunakannya untuk manfaat orang lain, untuk membantu orang lain, jangan-jangan nikmat-nikmat itu dicabut. Nah ini, sehingga terapkan hadis-hadis semacam ini kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Ya. Terlebih ya jelas orang yang memang punya kelapangan secara sosial nampak ini jelas memang ya hartawan alhamdulillah, tapi jangan sampai ya kita tidak menerapkan dalil semacam ini untuk diri sendiri. Kemudian di antara dalil-dalil yang lain ya adalah hadis riwayat At-Tabarani rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin an'ama Allahu 'alaihi ni'matan fa asbaghaha 'alaihi thumma ja'ala min hawaijin nasi ilaihi fatabarrama faqad 'arada tilka ni'mata liz-zawal." Ma min 'abdin, tidaklah ada seorang hamba pun an'amallahu alaihi ni'matan, yang Allah berikan kepadanya suatu nikmat, fa asbaghaha alaihi, lalu Allah limpahkan kepadanya nikmat tersebut, kepadanya. Tsumma ja'ala min hawaijin nasi ilaihi, kemudian Allah jadikan manusia membutuhkannya. Orang-orang membutuhkannya. Ini kan ujian dari Allah. Yang diberi nikmat adalah dia, tapi ternyata yang membutuhkan dia banyak orang. Orang-orang butuh kepadanya. Nah ini. Tidaklah ada seorang pun hamba yang Allah beri nikmat, lalu Allah limpahkan nikmat tersebut kepadanya. Kemudian, ini ujiannya, Allah jadikan hajat-hajat manusia, kebutuhan-kebutuhan manusia kepadanya. Ini Allah menjadikan ternyata manusia, orang-orang di sekelilingnya butuh kepadanya. Ya, fatabarrama, lalu dia justru tabarrama, berkeluh kesah, ya, jengkel, jemu, kok ke saya terus ya, kok mereka ke saya terus, walaupun mereka tidak secara tegas mengungkapkan tolong bantu, enggak, tapi gimana ya, kok enggak enak ini kalau saya enggak bantu. Nah, intinya kebutuhan manusia kepadanya, manusia membutuhkannya bukan berarti mereka itu selalu meminta secara lisan, tidak. Tetangganya misalkan membutuhkan, kerabatnya membutuhkan, secara tidak langsung, ya, berarti mereka membutuhkan kita. Ya, semestinya kita membantunya. Nah ini, kita ulangi lagi, ma min 'abdin, tidaklah ada seorang pun hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat, lalu Allah limpahkan nikmat tersebut kepadanya, kemudian Allah jadikan hajat-hajat manusia kepadanya, menjadikan manusia berhajat membutuhkannya. Fatabarrama, lalu dia justru bosan, jemu, mengeluh, ya. Kecuali bagaimana? Faqad 'arrada tilkan ni'mata liz-zawal. Kecuali berarti dia telah menjadikan nikmat itu beresiko dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita jemu, bosan, mengeluh, kok banyak orang yang membutuhkan dirinya, walaupun tidak disebutkan secara langsung. Ya, kalau mengeluh berarti faqad ta'arrada tilka ni'mata liz-zawal, telah menjadikan nikmat tersebut
berisiko terancam dicabut, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini, ingat, jangan diterapkan, jangan cuma terapkan kepada orang lain, terutama terapkanlah pada diri sendiri. Ya, seberapapun harta kita, seberapapun ya kekuatan kita, ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kita itu sangat banyak, sangat banyak. Jangan sampai dicabut oleh Allah karena kita malas membantu orang lain. Ya, padahal kita mampu walaupun sepeser, kita mampu. Maka jangan bermalas-malasan membantu orang lain. Nah, kemudian di antara hadis-hadis tersebut yang sangat banyak juga adalah hadis riwayat At-Tabrani rahimahullah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min kasauta 'auratahu aw ashba'ta jaw'atahu aw qadaita lahu hajat." Afdhalul a'mal, amal ibadah yang paling utama, paling afdal, paling baik. Idkhalus surur 'alal mu'min adalah memasukkan, mendatangkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Gimana caranya dia bahagia? Gimana caranya saudara kita ini ya bahagia? Terlebih saudara-saudara kita yang memang sedang tertimpa musibah, kesempitan hidup dan semisalnya. Nah ini, idkhalus surur 'alal mu'min. Mendatangkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Kasauta 'auratahu, engkau beri pakaian, engkau memberinya pakaian untuk menutupi auratnya. Au ashba'ta jaw'atahu, atau engkau memberi dia makan yang mengenyangkan untuk menghilangkan rasa laparnya. Au, nah ini yang kita maksud, qadaita lahu hajah, atau engkau menunaikan, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan apapun, hajah. Ya. Ini termasuk apa? Afdal al-a'mal, amalan yang paling afdal. Membantu memenuhi kebutuhan saudara kita. Nah, prinsipnya apa tadi? Afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Bagaimana membahagiakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beriman. Mungkin satu lagi hadis, ya, semisal dengan itu, satu lagi hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya adalah perkataan Ibnu Umar. Jadi hadis mauquf. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah 'azza wa jalla sururun tudkhilu 'ala muslim aw takshifu 'anhu kurbah aw tatrudu 'anhu jaza'an aw taqdi 'anhu dainan." Ahabbul a'mali ila Allah, amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah surur, tudkhilu 'ala muslim, kebahagiaan yang engkau datangkan kepada seorang muslim. Ya. Sama seperti tadi. Perbedaannya adalah tadi apa? Afdhalul a'mal, amalan yang paling afdal. Adapun ini amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau ya menghilangkan darinya kesulitan, kesempitan, kesulitan. Au tatrudu anhu jaza'an, atau engkau menghilangkan keluh kesahnya, dia sedang berkeluh kesah, ya, maka kita hilangkan biar dia tidak mengeluh lagi. Au taqdi anhu dainan, atau taqdi anhu dainan, engkau membayarkan, melunaskan hutangnya. Nah ini, melunaskan hutangnya. Ini, melunaskan hutang berarti kan termasuk qadha hajah, membantu memenuhi kebutuhannya, karena dia butuh, dia perlu untuk mengembalikan hutang yang dia pinjam. Nah, kita tambahkan satu poin adab lagi yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di kesempatan ini. Beliau mengatakan, wa minha alla yunsiyaka bu'dud dari karamal ahdi wan nuzu'a ila musyahadatil ikhwan.
Di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan persahabatan adalah alla yunsiyaka bu'dud dar. Ya. Jauhnya tempat tinggal, jauhnya rumah, ya. Jangan sampai membuatmu lupa karamal ahdi wa nuzu'a ila musyahadatil ikhwan, membuatmu lupa ya akan kebaikan hubungan. Kebaikan hubunganmu dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, wan nuzu' dan membuatmu lupa untuk merindukan perjumpaan dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat. Nah ini menunjukkan ikatan persahabatan yang sangat kuat. Ya, Masya Allah, sampai rindu. Tidak lupa bagaimana hubungan persahabatan yang baik yang pernah dijalin antara kita dengan mereka. Walaupun saat ini ya tempat tinggal kita berjauhan. Ya, jauh. Ya, luar kota, beda daerah, beda provinsi atau mungkin beda negara, intinya tidak melupakan ya, tidak melupakan baiknya persahabatan. Demikian juga tidak membuat kita atau tidak membuat kita lupa untuk merindukan berjumpa lagi dengan mereka. Intinya kangen. Ya, rindu kepada sahabat-sahabat kita ini di antara adab yang baik. Tapi kalau nggak rindu, fulan siapa? Antum kangen nggak sama fulan, Pak? Nah, ini adab yang nggak baik. Adab yang baik justru kalau kita kangen, rindu dan mengingat ya, indahnya kebersamaan, persahabatan di waktu dulu. Qala Ibnul Anbari rahimahullah mengatakan, min karamir rajuli haninuhu ila awtanihi wa syauquhu ila ikhwanihi. Min karamir rajul, di antara kemuliaan kebaikan seseorang adalah haninuhu ila awtanihi, ya, kerinduannya ila awtanihi, kepada tanah airnya, kampung halamannya, wa syauquhu, dan kerinduannya ila ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Ya, mungkin yang disebutkan oleh Ibnu Ambari rahimahullah ya, satu gambaran tertentu ini tentang orang yang merantau mungkin. Tapi ini tidak hanya berlaku bagi orang yang merantau ya. Mungkin memang ya, intinya pernah bertemu, pernah dekat ya, tapi kemudian entah apapun sebabnya merantau atau sebab yang lain ya, sehingga berjauhan tempat tinggalnya, berjauhan rumahnya, maka tidak melupakan ya hubungan baik, persahabatan, persaudaraan, dan tetap merindukan saudara-saudara, sahabat-sahabatnya yang jauh tersebut. Ini di antara adab yang baik, min karamir rajul, di antara sifat baik, sifat mulia seseorang, rindu kepada sahabat-sahabatnya. Nah ini. Sementara ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya Allah Ta'ala alam bisawab, walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.